Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadiyil ulama. Innallaha azizun ghafur. Halaman 5 di bawah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi di antara hamba Allah al-ulama'u adalah para ulama. Innallaha sesungguhnya Allah azizun ghafur, maha gagah dan maha pengampun. Ayat ini adalah Allah memberikan tahu kepada kita bahwa orang yang paling takut oleh Allah adalah ulama. Ungkapan ini sebagai bentuk penghargaan Allah, pemuliaan Allah kepada hamba yang berilmu. Artinya kalaupun dia mengatakan takut sama Allah, kalau tidak punya ilmu bohong. Karena tidak ada rasa takut yang diakui Allah kecuali kalau dia punya ilmu. Karena akan muncul rasa takut dari mana kalau tidak punya ilmu? Sieun ku panyakit teu nyaho panyakitna. Sehingga dia menjaga penyakit itu. Tapi begitu ditanya penyakit apa tidak tahu. Sehingga dia melakukan banyak yang bertentangan dengan keinginannya. Misalkan ingin sehat, tapi justru yang dimakan adalah yang menimbulkan penyakit. Dia ingin benar, tapi yang dilakukan justru yang salah. Dia ingin lurus, tapi yang dikerjakan adalah yang bengkok. Ini adalah karena tidak punya ilmu. Oleh karena itu, keilmuan seseorang itulah yang menjadikan dia lebih takut oleh Allah. Ada kemarin disebutkan ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Dari segi apa mereka dianggap sebagai ahli waris? Kalau nabi itu kan tidak meninggalkan duit, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dunia. Tapi nabi itu meninggalkan ilmu. Jadi kalau disebutkan warasatul anbiya itu paling tidak kita ini harus mewarisi dari nabi adalah ilmunya. Ilmu kita tidak mungkin sampai ke tingkat nabi. Paling tidak kita akan mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilmu tentang Al-Quran, As-Sunnah, Tauhid, Fikih, Akhlak, itu adalah keilmuan yang menunjukkan nanti sebagai alim, sebagai ulama. Kalaupun dia ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, orang berilmu, tapi tidak bisa dikatakan ulama. Karena yang dimaksud ulama adalah ilmu yang berpihak kepada ilmu agama. Yang kedua, bukan hanya ilmu saja, tapi amaliyahnya bagaimana. Misalkan ada kaitan dengan sholat. Sholat itu seperti apa? Kaitan dengan puasa, puasanya bagaimana? Kaitan dengan zakat, seperti apa dia berzakat. Dan kemudian masalah haji. Dan bentuk ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kaitan dengan amaliyah ma'al kholqi atau sama makhluk, yang disebut dengan hablum minanas. Maka tidak mungkin dikatakan seorang alim kalau dia tidak tahu bagaimana seluk-beluk pergaulan dengan sesama manusia. Kita kan punya kewajiban sama manusia.
Kalau sebagai suami bagaimana kepada istri, kalau sebagai istri bagaimana kepada suami. Kan tidak mungkin ngaran ulama kaweno pas saya di imah pengajian salaki gara-gara sahur kaberangan nu diambek teh nu di imah bikin kahinada pas saya bari manehna teh kan mau melaksanakan ibadah tapi tidak kuat dengan ujian seperti ini. Makanya Nabi mengatakan la tagdob, kamu tidak boleh marah. Ausini ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasul. La tagdob, termasuk ketika kesiangan sahur. Sudah tawakaltu ala Allah, kita puasa tanpa sahur gitu. Karena yang memberikan kekuatan bukan nasi, bukan air, bukan buah-buahan, bukan suplemen, tapi yang memberikan kekuatan adalah Allah SWT gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari segi perjuangannya. Yang dimaksud perjuangan adalah dakwahnya. Tidak ada yang esensi tugas Nabi adalah kecuali dakwah. Nah kalau dikatakan sebagai ahli waris Nabi, ulama itu harus berdakwah. Dakwah itu bisa diartikan yang sempit, yaitu mengamalkan dengan kata Allah, wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dakwah dalam arti sempit. Hanya mengajak kepada manusia supaya mereka itu dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menyuruh kepada sesama supaya melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah pada manusia supaya tidak melaksanakan munkar. Tapi secara luas, secara umum, dakwah kita ini adalah mendidik, mengajar. Itu dakwah, bahkan dakwah yang sistematik. Kita punya murid, punya santri, punya garapan, punya majelis. Ulangan ulama, terbuka murid, terbuka jamaah. Dan tidak ada perjuangan untuk melaksanakan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah akhlaknya. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau ini adalah pemikul, pengembang akhlak yang sangat agung. Akan lebih kelihatan namanya ulama dari segi akhlak, bicaranya, perbuatannya, cara berpakaian, cara bergaul, itu ada termasuk akhlak. Kalau misalkan akhlak dengan famili dan keluarga, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan guru, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan siapa saja, itu adalah kelihatan sebagai ulama. Akhlaknya gimana? Sabar, tawakal, syukur, hilim, itu kan akhlak. Tidak mudah marah, itu. Selalu tawakal, sabar, bersyukur pada Allah, itu kan akhlaknya. Akhlak itu seperti yang disebutkan Al-Quran, wa bima rahmati minallahi lintalahu walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah kamu bersikap lembut. Itu kan akhlak Nabi, lembut. Berarti lembut tidak tegas, bukan. Lembut di dalam menghadapi sesama manusia. Kalau engkau hai Muhammad keras, galak, kasar, jauh mereka dari kamu. Mengadakan, mengadekan, ngadeketan. Lalaki galak, ayo mah bogohkeun. Atau lalaki sarua aya we galak, mengadakan. Menghindar siapapun terhadap orang galak. Maka Nabi tidak begitu. Nabi dijadikan Allah sebagai manusia penyantun, tidak mudah emosi, tidak mudah marah,
sangat berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia. Fa'fu anhum, pemaaf. Kemudian lagi selalu mendoakan, wastaghfir lahum. Keempat, wasyawirhum fi amri, selalu musyawarah, sharing, berbagi. Yang terakhir adalah tawakal sama Allah. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasan. Ulama itu akan terlihat dari segi keikhlasan, bukan mata duitan. Yang dilakukan itu hanya yabtagi mardhatillah, hanya mencari doa Allah, bukan yang lainnya. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak mungkin terwujud dakwah. Ketika pesantren Al-Muhajirin didirikan, sehingga bisa seperti ini adalah modalnya ikhlas. Karena kalau melihat imbalan, siapa akan berimbalan? Dari mana? Seperti apa? Kan gak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah keikhlasan. Nah, ini makanya Allah memuji kepada ulama sebagai makhluk yang paling takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 6. Wa qala azza wa jalla yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah mayasa kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak akan jadi pepeling masalah tersebut di atas kecuali orang yang punya akal gitu. Jadi artinya yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu. Kalau Allah memberi seseorang ilmu, berarti diberikan kebaikan yang banyak. Sumber kebaikan itu ilmu, sumber kebahagiaan ilmu, sumber kemaslahatan ilmu. Oleh karena itu kalau dia diberi ilmu, kebaikannya amat banyak. Beda dengan diberikan harta, belum tentu menjadi sumber kebaikan. Bahkan bisa jadi harta itu menjadi sumber malapetaka, bisa membuat hawa nafsu, berbuat, bekerja, bertindak tanpa batas, sebab dia punya modal. Namun demikian, kata Allah, tidak akan mengambil satu pelajaran, nasihat dan pepeling kecuali manusia yang berakal. Oleh karena itu akal kita ini penting. Akal kita ini adalah sangat strategis. Makanya yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah akalnya. Kalau tanpa akal, apa kemuliaan manusia? Yang membedakan manusia daripada makhluk lain adalah akalnya. Oleh karena itu, berbahagialah yang berakal dan akalnya sempurna. Ada bahasa lain yang menyebutkan begini, ad-dinu aklun, la atina liman la aklala. Agama itu adalah akal. Tidak sempurna agama bagi mereka yang tidak berakal. Fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaranlah wahai yang punya akal. Allah mengatakan afala ta'qilun, kamu apakah tidak berakal? Kenapa? Karena kamu merintah orang lain, kamu sendiri tidak berbuat. Dan kamu adalah orang yang tahu, yang belajar terhadap Alkitab, tapi tidak mengerjakan untuk dirinya sendiri, hanya nyuruh kepada orang lain belaka. Maka ini kata Allah, afala ta'qilun. Jadi oleh karena itu akal kita tidak boleh padam, tidak boleh mati. Akal kita harus berfungsi.
Bagaimana akal kita supaya berfungsi? Ya belajar. Nah, kita ngaji ini untuk memfungsikan akal. Kalau tidak belajar, akal kita mati. Berlatih membaca, berlatih mendengarkan, berlatih menulis, berlatih mengamalkan, berlatih mengajarkan. Itu adalah memelihara akal. Tidak ada yang bisa memelihara akal kecuali kita belajar. Termasuk belajar mengamalkan, belajar mendakwahkan, belajar mengajarkan. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur li walidaika ila yaumil masir. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur li walidaika ila yaumil masir. Allah telah memberikan kepada Syekh Luqman itu adalah hikmah. Hikmahnya adalah pandailah kamu bersyukur, karena kamu nanti kembali kepada Allah. Syekh Luqman itu bukan nabi, tapi banyak kata mutiara, banyak kata yang berguna dan menjadi pelajaran. Kenapa? Karena kedalaman pikir dan akalnya Syekh Luqman. Kalaupun dia orang gunung, orang miskin, bahkan menurut cerita mah rupanya juga tidak bagus. Jadi tergelis terkasep gitu. Ngan dia itu akalnya bagus, maka lahirlah hikmah dari dirinya. Sehingga ada di Al-Quran khusus surat Luqman. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkuri walidaika ilaya masir. Kemudian qala azza wa jalla walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, artinya tetapi jadilah kamu rabbani sebagai pembela, pendukung daripada Nabi Isa alaihissalam. Pendukung dalam apa? Dalam masalah yang kamu ajarkan dan yang kamu pelajari gitu. Jadi seorang nabi itu pasti ada pendukungnya, yang disebut dengan Rabbani. Dan termasuk Kanjeng Nabi juga ada pendukungnya, as-sabiquna awwaluna minal muhajirina wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan. Jadi pendukung Nabi adalah muhajirin, ansar dan para pengikutnya. Nah, ketika kita menjadi pendukung Nabi, pembela Nabi, pembenteng Nabi, maka jadilah kamu sebagai orang yang mendukung, membela agar Alkitab diajarkan. Kalau tidak diajarkan, Alkitab tidak akan sampai di umat, tidak akan sampai di masyarakat, dan tidak akan sampai di keturunan. Kemudian yang kedua, menjadilah kamu pendukung dari apa yang mau pelajari. Jadi artinya sebagai pendukung itu belajarlah Alkitab, belajarlah As-Sunnah, dan ajarkan kepada yang lain. Nah, ini adalah pujian Allah kepada orang yang punya ilmu dan belajar untuk mendapatkan ilmu, serta belajar untuk mengajarkan ilmu. Jadi artinya kita ini harus menjadi manusia yang rajin belajar, rajin mengajar. Qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihim itsma wa qalihimus.
mengapa para ulama Nyarobani itu Al-Ahbar itu adalah ulamanya di kalangan orang beragama sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka tidak mencegah pada kita ulama, kita ahbar, kita robani, sehingga yang merajalela adalah perkataan-perkataan dosa, fitnah, kata-kata yang tidak baik, sampai kepada wa akli muhusuh, makanan pun makanan yang tidak halal, mencuri, korupsi dianggap halal, riswah, suap dianggap halal. Sampai kalau kita cegah mereka, tidak ada yang mudah cari duit, kecuali cari duit dengan cara ini. Riswah, pungli itu kan paling mudah. Ketika ada orang yang dicegah untuk tidak judi, tidak zina, tidak buka kafe yang mau bawa maksiat, cuma jawabannya teh suatu jamin pekerjaan, makan minum anak istri dan keluarga. Itu adalah karena dibiarkan oleh kita, sehingga tidak ada perasaan dosa. Ngomong tidak baik, makan tidak halal, tidak ada perasaan dosa. Nah, itu adalah mengapa sampai terjadi ini. Mungkin disebabkan oleh diamnya para ulama. Tidak boleh menjadi ulama mumpuni di bidang ilmu agama tapi diam. Terhadap ini Bapak tidak diam, yaitu mengajarkan hak, kebenaran lewat santri gitu. Biar nanti setelah belajar tahu, setelah itu bisa mengamalkan. Kalau yang ada di luar sana ya bisa juga, tapi hanya sewaktu-waktu. Pada ini ada YouTube ya, ada YouTube, itu juga dakwah di luar pagar. Kali-kali ada pengajian di majelis, di Muludan, di Rajaban, sekali-kali. Itu kan termasuk dakwah, kepedulian terhadap umat yang ada di luar. Nah, tapi ini adalah sebagai bentuk daripada sopan-sopa. Sopan-sopa artinya bagi sap, bagi barisan, bagi tugas. Orang itu ada yang layak pantas di mimbar, tidak layak kalau di pondok. Kenapa? Karena bukan pondok tak ada pengajuan. Tidak ada kemajuan, itu berarti tidak pas di situ. Bapak termasuk yang tidak pantas kalau doa di mimbar. Nah, tidak bisa ngabojek, tidak bisa ngabodor, itu. Suaranya nggak menggelegar kayak Zainuddin MZ. Oleh karena itu, setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Dan ada yang pas dikerjakan oleh seseorang dan tidak pas dikerjakan oleh orang lain. Jadi oleh karena itu, jadi ahli fikih, jadi ulama tidak boleh diam. Ada hadis yang menyebutkan begini: idza dhahara bid'ah wa sakata ulama fa alaihi lanatullah. Kalau bid'ah merajalela, maksiat, pamungkaran di mana-mana, ulama diam, akan turun laknat Allah. Nanti ada ayat yang menyebutkan begini:
tidak ada madarat bagi kamu kalaupun sekitar berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita sudah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai perbuatan maksiat itu merajalela tapi kita tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi oleh karena itu kita hendaknya berbuat saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, tapi hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah. Jadi target kita dakwah, target kita adalah ngajar. Apalagi di tengah masyarakat, ceramah teh hadirna unggul, udah balik naik ke tong karesek gitu. Duka teh ngerti teh karena isi pengajian anak itu. Malah mereka itu begitu gek diuk langsung ngantuk, bangun selesai doa gitu. Oleh karena itu buat Bapak tidak begitu tertarik untuk manggung di mimbar, memenuhi undangan jauh, kemudian dakwah di masyarakat. Hanya sekedar untuk tidak putus silaturahmi saja. Kenapa? Kalau Bapak mikir gini, di masyarakat mengajar, jamaahnya ada 100. Baik tentang tu ngerti karena dakwah dan ceramah orang. Sementara di pesantren 200-an, bahkan sampai ribuan. Masa kita memilih yang sedikit? Bagi loban udayakan di dinya mah. Jangan loban bisaan. Kalau ngajar di pondok kan tidak semua bisa. Orang yang ceramah hebat berkuasa di panggung, santang tuh bisa baca kitab ini. Itu. Karena banyak yang ngajar itu kan tidak seperti ngajar di pondok. Ngajar di pondok mah nggak bisa diacak-acak. Kalau misalkan ngaji bab akhlakul ulama, dimulai muqaddimah bab 1 bab itu terus dipapai. Nah seperti itu tidak semua mampu. Oleh karena itu bagi-bagi tugas tidak berarti di sini paling bagus, di sana paling jelek. Paling tidak kita sudah melaksanakan kewajiban terhadap agama yang kita cintai. Pejabat dakwahnya dengan jabatan. Kalau ceramah bisa salah, bacakan ayat itu bisa. Dakwah dengan jabatan, misalkan zakat, udah perintahkan anak buah untuk zakat, kasih sanksi kalau tidak zakat, itu kan dakwah juga. Syukur kalau bisa membimbing seperti Nabi, para sahabat merintahkan kaum umatnya baru bisa ngadalil gitu. Bisa ngajelaskan secara agama. Kemudian kalau dakwahnya seorang guru, seorang alim adalah mengajar, mendidik. Kalau dakwah seorang dai, seorang penceramah atau wa'id ya, itu adalah dengan tutur katanya, kepandaian lidahnya gitu. Kiai panggung mada kudu sarungna gonta ganti, bajuna kudu halus, sorbana kudu gede gitu. Malah diwedak ke gara tuh. Supaya tampil menarik.
Kayak di pesantren mah biasa lagi. Nah itu adalah perbedaannya antara dakwah publik, dakwah di tempat yang khusus, itu sangat beda. Jadi ayat ini adalah celaan kepada mereka yang diam, tidak bicara. Karena Nabi mengatakan begini, kalau kamu lihat kemungkaran, robah dengan tangan. Tangan itu bukan tangan kosong, ditinggang, ditenggak, bukan. Yang paling efektif adalah dengan kekuasaan. Mudah-mudahan yang penguasa kita ini bisa dijadikan alat untuk dakwah. Kemudian yang kedua adalah bilisan. Bilisan itu adalah al-mau'idhatul hasanah, perkataan yang indah, dakwah yang menarik gitu. Kemudian yang terakhir adalah bil qalbi, artinya tidak kita terlibat di situ, tapi kita tidak mampu bicara. Satu hal yang tidak boleh tinggalkan, kebencian di hati dan maksiat. Kalau kita jauh dari maksiat, hatinya ingin sama dosanya. Sama bagaimana? Sama dengan yang mengerjakan. Coba dokter yang sekalian. Oleh karena itu, yang paling rendah upaya dalam berdakwah adalah membenci kepada mungkarat, pada maksiat. Saat mana kita tidak mampu dakwah dengan kekuasaan, dakwah dengan lidah. Tapi dakwah dengan lidah juga ada seni gitu. Seperti kalau dakwah kepada orang itu tidak boleh dengan kasar gitu. Tidak boleh dengan kata yang tidak bagus, emosional gitu. Nabi Musa saja ketika berhadapan dengan Fir'aun tidak ngajak perang. Sok siapa gelut yang aing. Mana nu hebat siapa aing tak bisa gitu. Tapi Nabi Musa, Nabi Harun musuhnya, faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kamu dan baik dan lembut. Berarti kita itu dengan lidah tapi dengan bagus gitu. Dari pesantren sarua teu meunang gede amek. Baheula aya santri pada pulang anting bolak-balik wae ku bapak dicarekan. Eta balik deui. Eta nu otak teh ari tah gitu ka budak teh tara galak gitu, situ balik deui. Eta. Jadi ajengan teu meunang galak gitu. Beda jeung ajaan baheula. Ajaan baheula mah galak itu digemari. Bahkan semakin banyak santrinya. Ayeuna mah jangan galak ditinggalkeun. Kalau santri dulu disuruh ngapalkeun alfiah teh hafal-hafal. Di pangku santri teh. Alungkeun ka balong. Da teu kapok budak teh. Tapi kalau ayeuna santri dialungkeun ka balong, ka polisi lapor. Enak jangan berhadapan dengan aparat hukum gitu. Nah jadi kita harus waqula lahu qaulan layyina. Makanya Allah kalau nyuruh kita itu bil hikmati wal mau'izati hasanah. Bicaralah, ajaklah, komunikasilah dengan bijak. Dengan orang berakal, berpendidikan, itu namanya bil hikmah. Orang yang simpatik tapi belum paham adalah mau'izatul hasanah. Kalau itu dia menentang, menolak, maka baru wajadilhum billati ahsan. Dengan yang menolak aja harus dengan ahsan,
Masya Allah, Quran itu sangat bijak kepada kita. Tidak elok kalau dakwah mencaci maki seseorang di mimbar itu. Apalagi yang dicaci maki itu ulama lagi. Ulah eleh ke tukang supir bus dan sesama bus kota jangan saling mendahului kan gitu. Ya mah ulama silih caci maki rekuma ulama diturut kubatur dia sendiri tidak menampilkan contoh yang baik. Entah halus keneh supir bus tidak boleh saling mendahului dengan sesama sama bus kita, tidak boleh saling mendahului dengan sesama bus kota. Artinya saling menghargai gitu. Kemudian ayat yang lain Al-Quran ini. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Surat Al-Furqan. Wa ja'alna dan kami jadikan minhum dari sebagian ulama a'immatan sebagai imam atau pemimpin. Yahduna mereka memberikan petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Lama sabaru ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi ayat ini teh perintah kepada kita dua macam. Sabar dalam memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk. Sabar cek sunana mah kudu leukeun ulah getas harupateun ulah punungan itu adalah sabar. Sabar umat itu ada resep, tidak resep, ada simpatik, ada antipati. Jadi kita harus sabar menghadapinya. Harus sabar. Kemudian yang kedua harus yakin. Kalau kita menyampaikan sesuatu materi dakwah kepada umat, sampaikanlah yang telah kita yakini. Iya mah kita belum yakin, sudah disampaikan. Bahkan kita masih ragu, masih bimbang. Rek kumaha yakina audien, rek narima bimbingan nasihat jamaah. Kita sendiri plan itu. Termasuk juga tidak boleh menyampaikan materi sementara materi yang akan disampaikan belum betul paham. Pahami dulu materi yang akan disampaikan, setelah paham baru disampaikan. Kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Itu adalah bimbingan kepada ulama. Bahwa ulama ya akan sabar dan ulama itu akan menyampaikan yang sudah diyakininya. Bukti diyakini apa? Menyampaikan kepada yang lain, dia sendiri mengamalkan, itu yakin. Ulah seperti tukang baso, perbedaan baso lain baso manehna. Maha baso batu, kumaha tuh. Gitu. Atau jadi ajengan, mimpin pesantren, ai budakna teh ka pesantren kan. Seperti kurang yakin karena baiknya profesi diri. Jadi kita harus yakin dengan profesi kita, pengetahuan kita, amaliyah kita, dakwah kita, talim kita. Harus yakin dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah Surat Al-Furqan. Ini adalah pujian kepada ulama juga. Karena disebut di sana adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sampai wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, ayat ini semua adalah pujian kepada orang yang punya ilmu.
Ibadur Rahman, hamba yang dikatakan sebagai hamba Allah tidak lain kecuali hamba yang berilmu. Kita akan mengatakan apa sebagai hamba yang dipuji, disanjung oleh Allah, melebihi daripada orang yang berilmu. Karena itu hamba Allah yang disayangi karena dia punya ilmu. Sikapnya bagaimana? Yamsuna alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi dalam keadaan santun, tawadu, rendah hati. Itu yang pertama. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak tidak merasa diri hebat seperti takabur. Itu pertama. Yang kedua, wa idza khatabahu jahiluna qalu salama. Tidak mungkin ada kata jahilun bagi kita sebagai yang dekat kecuali kita punya ilmu. Makanya kalau kita berhadapan orang bodoh, qalu salama. Tidak pernah merendahkan, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyinggung perasaan. Tidak mungkin ada kata jahilun kalau sama-sama jahil. Justru disebutkan jahil itu kita adalah punya ilmu. Nah, yang punya ilmu kalau berhadapan orang bodoh ya harus baik. Siapa beleguk, ngaco, dasar maneh mau orang gunung, turunan mana disebutkan, orang Badui siapa itu. Nah, orang alim itu tidak begitu. Harus sayang seperti sayang seorang ibu dan bapak kepada anak. Makanya bapak suka nekankan ke guru semua, hadapilah santri kita seperti menghadapi anak kita. Nya anak kabudak teh sepertinya ke anak. Teu bisa disumput-sumput perasaan mah. Karena saking dekatnya dengan santri. Ketika ada bahagia, ketika tidak ada dirindukan gitu. Dan bapak suka rindu kalau kalian sudah keluar. Sejak libur wae rindu. Kadang-kadang secerik gitu. Ingat ke santri teh. Menangis karena sudah ada di hati bapak semua santri itu. Nah, harus begitulah kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di depan kita. Apalagi orangnya belum punya ilmu. Yang ketiga, orang berilmu itu yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Suka bangun malam. Malam itu kan untuk tidur. Tapi tidak semuanya dipakai tidur. Ya ayuha muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila uzid alaihi Ratil Quran tartila. Jadi tidur tapi tidak boleh terlalu banyak. Mau setengahnya kurangi atau lebih sedikit. Ya tamat di isya nepi ka subuh. Teu bisa tahajud. Malah subuh kaberangan isya acan deh. Masya Allah. Subuh kasiangan isya juga belum gitu. Itu tidak yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Kemudian waladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Selalu berdoa pada Allah di waktu malam itu apa? Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah azab jahannam. Kenapa? Karena azab jahannam itu adalah karena gharama, sangat berat, sangat menyiksa. Jadi hudang penting tengah doa Gusti abdi teh ulah hayang dilebetkeun kana golongan jalma nu cilaka, apalagi masuk neraka. Ada perasaan takut.
Kan tadi ulama itu ya Allah, takut sama Allah. Di antaranya takut sama Allah, takut sama adabnya. Gimana hari-hari weh. Ngadoa nama tapi pakai puisi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tapi cek malaikat ya, ngeunah benar ya laguna. Jahina poho tengah ijabah. Malaikat poho. Nama tak dina doa teu meunang pakai sajak, teu meunang pakai syairan. Lebih bagus kalau doa itu yang khusyuk. Disuruh itu bukan membaca doa, tapi berdoa. Memang kalau baca doa dapat amplop, kalau berdoa mah tidak. Tapi diijabah oleh Allah. Gitu. Kemudian ya rasa takutnya itu karena apa? Innaha sa'at mustaqarra muqama. Neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Di imah teu aya AC, hareudang jeung panas. Dibandingkan neraka jauh, karena lebih daripada 18.000 derajat panasnya dengan panas api di dunia. Oleh karena itu kita takut. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu adalah ulama begitu. Lenga-lenge nangtang ka neraka. Sia maneh tong salat aing nu nanggung. Tidak ada istilah gitu dalam ibadah. Orang berdosa tidak bisa ditanggung dosanya oleh orang lain. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila mereka itu membelanjakan harta, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu koret. Jadilah di tengah-tengah antara israf dan taktir, antara berlebihan dengan terlalu koret. Kita tengah-tengah baik. Malah dina kitab naonnya kalau tidak salah dalam kitab Al-Mu'awana, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita memberi kepada anak tidak boleh memperlihatkan bahwa diri kita banyak duit, atau kepada jamaah masyarakat menampakkan dirinya banyak uang, nanti akan menghinakan kita. Ini sana benghar tapi sedekah neletik koret kan gitu. Dan tidak boleh menampakkan kefakiran. Sebab apa? Akan hilang harga diri kita kalau disebutkan kita orang miskin, orang tidak punya. Boga duit ulah kanyahoan, teu boga duit oge ulah kanyahoan. Kemudian yang kelima, waladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yang namanya ulama itu tidak menyembah kepada selain Allah, tidak pernah membunuh, dan tidak pernah berbuat zina. Tidak ada yang bisa menjaga ini kecuali yang ngerti agama. Boleh jadi menyembah Allah tapi isi nama tidak menyembah Allah. Boleh jadi tidak membunuh tapi sebetulnya dia sudah membunuh. Boleh jadi tidak berzina tapi sebetulnya dia sudah berzina. Tapi bagi mereka yang punya ilmu, tahu apa yang harus kita sembah, tahu bahwa membunuh adalah haram. Demikian pula perbuatan zina. Kenapa? Karena Allah mengancam, yudha'af lahu azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan kekal abadi azabnya pada hari kiamat. Tapi ada kecuali illa man taba wa amana umila sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatin hasanat
wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali kalau dia taubat, iman dan beramal soleh, Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa tobat dan beramal soleh, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, segera eling ke Allah, dzakarullah. Kemudian istighfar, minta ampun sama Gusti Allah. Dan yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan syarat walam yusiru ala ma fa'alu. Tidak terus-terus kita berbuat dosa. Susunan maulah tobat samal. Nyebutkan lada tapi di dahar wae. Nyebutkan dosa tapi digawean wae, itu. Yang ke berapa? Yang ke-8. Walladzina la yasaduna zura, tidak pernah nonton maksiat gitulah. Zura itu maksiat, mungkin pornografi, mungkin perjudian, mungkin permainan yang tidak halal, atau penampilan yang mengandung unsur maksiat. La yasaduna, tidak pernah menontonnya. Kemudian wa idza maru bilaghi maru kirama, kalau melewati tampilan-tampilan maksiat, maru kirama, lewatlah dengan baik. Dan menurut satu pendapat bahwa ayat ini sebelum ada perintah dakwah. Tapi ada yang mengatakan ayat ini tetap berlaku walaupun sudah ada perintah dakwah. Hanya ini adalah lebih santun gitu. Ketika kita tidak bisa merubah dengan tangan, dengan mulut, ya kita lewat saja, antep. Tapi dalam hati tetap benci. Kemudian yang ke-9, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahiru alaihi summa wa muyana. Kalau mereka disebut ayat-ayat Allah, lam yahiru alaihi summa wa muyana, tidak pura-pura torek jeung lolong. Kalau didengarkan oleh telinga, terimalah di hatinya. Ulah dianggap lewat. Ketika ada orang beri nasihat itu harus diterimanya. Ulah sampai summa wa muyana, kita menampakkan seperti orang tuli dan orang buta. Maka ya akan terjadi apa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nanti akan dicap sebagai orang buta, orang bungkam, dan orang tuli. Nanti akan ada di sawah, dikelak katanya. Kala barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan keras hatinya karena membiarkan perbuatan maksiat, baik yang dilakukan oleh diri kita ataupun dilakukan oleh orang lain. Yang terakhir, waladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulama itu akan selalu doa ini dibaca. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, rumah tangga kami, qurrata a'yun, kebahagiaan. Jadikanlah rumah tangga kami adalah surga bagi kami. Jauhkanlah kami ya Allah rumah tangga kami sebagai neraka. Ciri nana neraka ngapoe gugur pas saya. Tiada hari tanpa pas saya. Itu sudah jadi neraka rumah tangga kita.
datang pasea mangkat deh pasea udang sare pasea kasih yang nanti sahur tadi, kemudian rek sare ge pasea. Tidak ada qurratu ain, tidak ada qurratu ayun, tidak ada kebahagiaan. Kemudian lagi, bukan hanya untuk kita, anak cucu keturunan kita menjadi qurratu ayun, kebahagiaan buat kita. Maka tidak ada kebahagiaan yang dirasakan. Hidup kan belum rumah tangga. Ada yang sudah rumah tangga belum? Bisi ya. Jadi gimana mau biasa laki? Yang Bapak rasakan nikmatnya rumah tangga apa? Anak semuanya nurut kanu jadi bapak. Jika bapak teh mondok masantren dae kabeh nurut. Itu kebahagiaan tersendiri. Apalagi anak itu mengikuti apa yang diwariskan oleh bapak, bisa melanjutkan, itu kan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan lebih daripada itu. Numatak minta sama Allah, azwajina wa dzurriyyatina, suami istri kami, pasangan kami adalah selalu membahagiakan, demikian pula keturunan. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami itu sebagai imam manusia yang bertakwa kepada Allah. Itulah pembahasan hari ini. Mudah ada manfaatnya untuk kita sampai kepada halaman 6 ya. Jika nanti wa ibadur rahman sudah selesai, baru kita nanti akan dilanjutkan tentang hadis-hadis yang ada kaitan dengan bagaimana kemuliaannya ulama. Insya Allah kita besok hari apa? Kalau Sabtu pre ya, karena bapaknya ke Citapen. Minggu juga pre, nah bapak di kampus 2. Nanti mulai lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Tapi walaupun tidak ngaji di kamar, apa kendai sing apa ayatnya, sing katalah supaya jadi ilmu. Ilmu itu di otak, di hati, bukan di buku. Buku itu hanya pegangan. Tapi yang sebetulnya ilmu di hati kita, di otak kita, di hafal kita. Wallahu a'lam bishawab.